wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Pemateri, Ibu Weni, yang kami hormati Ibu Rani Safitri, yang kami hormati Ibu Ida, dan yang kami hormati Ibu pengurus serta teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertolabul ilmi, untuk menimba ilmu, untuk mencari bekal yang mana mampu menjadi wasilah gitu untuk terus melakukan kebaikan dan perbaikan. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Amin. Insya Allah. Baiklah, Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan pada acara seminar kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia yang akan diwakili oleh Ibu Ida Maharaja. Kepada Ibu Ida Maharaja, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih Mbak Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Weni Wijayanti, Ibu Rani Safitri dari Bang Malat Kupang, Bapak Pembina Hanania, Bapak Taufik Adrain juga hadir bersama kita, Ibu BP, Ibu Titin Tosari. Demikian juga semua Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir untuk sama-sama kita mengikuti seminar online. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, nikmat Islam, hingga kita bisa bersama-sama menjalani kegiatan seminar online ini. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin. Sebagai yang ditunjuk sebagai ketua panitia, yang seharusnya ini yang memprakarsai kegiatan ini adalah dari BP Ibu Titin, jadi memberi kesempatan kepada kami. Insya Allah kami sebagai pelaku UMKM mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Berikut kami juga perlu memperkenalkan apa itu Hanania. Boleh ya Bu, ya Bapak Ibu? Boleh. Supaya kita tahu Hanania Faiza itu apa, siapa, apa ya. Karena memang baru berjalan sejak Januari 2021. Jadi masih baby ya, masih baby. Jadi memang masih perlu pembinaan, dan alhamdulillah hari ini
dari BP Provinsi itu bersama Bank Muamalat memberikan kita sesuatu yang sangat insya Allah bermanfaat, yang mana kami berharap ke depannya nanti setelah kita mengikuti seminar ini, para UMKM yang ada di dalam Hanania bisa menjalankan, maksudnya mengelola keuangan yang berbasis syariah itu bagaimana mereka mengetahui itu. Jadi kita ingin tahu seperti itu nanti dari Ibu Weni yang akan menjelaskan secara detail kepada kita yang hadir ini, dan juga insya Allah ke depan mungkin kita juga bisa memakai produk-produk syariah untuk bisa menumbuh kembangkan usaha lebih maju lagi, lebih berkembang. Intinya kita ini baru tumbuh, jadi bisa berkembang, insya Allah maju. Dan sesuai dengan visi kami Hanania itu, yaitu yang tergabung dalam grup, 3 grup, sudah 4 grup sekarang WA, cuma dari grup WA aja. Kita juga mengharapkan bisa menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dari UMKM tersebut, dan juga menuju keberkahan keuangan ini juga sesuai juga dengan visi kami itu. Di samping berjualan dan menjadi pembeli, kami juga mengharapkan ada sedikit sebagian harta yang mereka peroleh dari keuntungan jualannya itu disedekahkan. Jadi memang sangat pas dengan Hanania, yaitu kami sebagai pengurus itu mengelola dana sedekah itu disampaikan kepada kaum duafa, juga kepada untuk mengembangkan, mendukung pembangunan musola, masjid, madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Jadi memang sangat penting untuk kami dan sangat bermanfaat. Insya Allah keberkahan itu yang kami harapkan. Jadi memang Hanania itu hanya dalam bentuk, hanya dalam wadah itu grup WA saja. Sudah 4 grup, insya Allah sekarang sudah masuk 4 grup. Jadi memang sebenarnya butuh, cuma sangat butuh, bukan ini hanya teman-teman aja yang mungkin belum bergabung di masa permasalahannya. Ada yang HP-nya katanya error pada saat hari ini. Kita hubungi lagi, iya, setelah dihubungi lagi ada yang HP-nya error, datanya habis, ya permasalahan seperti itu. Jadi mohon maaf kalau yang hadir hanya sebagian saja Ibu Weni, tapi insya Allah mungkin sangat bermanfaat untuk kami yang hadir. Bisa kami sampaikan nanti apa yang disampaikan kepada teman-teman yang kebetulan tidak hadir. Mungkin dari saya rasa cukup dulu, karena berhubung waktu kita takut nanti sebentar lagi maghrib. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Weni, kepada pihak bank, kepada BP. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya dari awal tadi ada kesalahan kata, menyinggung. Itulah saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Ida yang telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan ya, untuk mempersingkat waktu. Kita lanjutkan ke acara kita, yakni acara kita pada sore hari ini adalah webinar ya, seminar online dengan tema menuju keberkahan bersama keuangan berbasis syariah. Masya Allah gitu. Yang diprakarsai oleh BP dan Bank Muamalat ya, Masya Allah, yang bekerja sama dengan Hanania. Dan dengan adanya seminar ini harapannya nanti kita semua mampu
menyerap ilmu, kita ikat semua ilmu-ilmu dari Ibu Weni dan kita praktekkan sehingga nanti kita bisa merasakan gitu manfaat dari ilmu yang sudah diterima. Baik, langsung saja pemateri yang insya Allah akan mengisi seminar kita pada sore hari ini adalah saya akan bacakan di kurikulum vitae-nya Ibu Weni Wijayanti ST. Ibu Weni memiliki beberapa pengalaman pekerjaan. Yang pertama di PT Bank Mandiri dari sejak tahun 2006 hingga 2011. Sebagai Masya Allah banyak sekali ada. Pertama sebagai Customer Service Officer. Yang kedua Service Quality Officer. Yang ketiga pernah menjadi Branch Manager. Yang keempat pernah menjadi Area Transaction and Funding Manager. Dan yang kelima di Retail Funding Head ya. Selanjutnya yang sekarang di PT Bank Muamalat Indonesia dari sejak tahun 2019 hingga sekarang di bagian Region Liability Manager gitu. Masya Allah namanya susah-susah begitu. Sampai hampir keseleo nih lidah saya mengucapkan begitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan mungkin juga Bu Weni ya begitu. Lalu untuk pendidikannya beliau ini lulusan dari Universitas ITS ya 10 November Institute of Technology di Surabaya, jurusan Industrial Engineering, jadi teknik industri, Masya Allah. Lalu beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Officer Development Program di program Bank Mandiri, dan yang ketiga di Middle Management Development Program di Cigan Ross Business School Bank Mandiri. Masya Allah gitu pendidikan beliau tentang insya Allah beliau sudah berpengalaman gitu tentang manajemen keuangan syariah begitu ya. Gitu. Apalagi sekarang beliau di PT Bank Muamalat Indonesia yang mana banyak sekali tentunya pengalaman dan ilmu yang beliau miliki gitu. Mari sekarang kita minta ya. Iya, jadi kita ambil secara paksa ya. Iya, jadi harus ilmu itu harus dipaksa gitu masuk ke dalam diri kita supaya kita nanti mampu mengamalkan dan mengaplikasikan seperti itu. Oke, langsung saja kepada Ibu Weni Wijayanti, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih Bu Inayah untuk pembukaannya, Masya Allah. Terima kasih tadi Bu Ida juga ya selaku Ketua Hanania Faiza ya Bu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pembahasan materi kita pada sore hari ini. Nanti tolong di stop ya, Mbak Inayah, nggak apa-apa saya panggil Mbak ya. Masih muda nih. Saya tolong di stop kalau keasikan ngomong nih. Biasanya kalau udah keasikan ngomong lupa waktu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua dari Hanania Faiza sudah berkenan berkumpul gitu ya dan sore hari ini untuk sama-sama menimba ilmu gitu ya sebetulnya, karena kalau saya dibilang sharing atau memberikan sesuatu mungkin bareng ya, karena saya juga nanti insya Allah pasti mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya di tengah perjalanan ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa ketik juga di kolom chat, nanti mungkin Bu Inayah ataupun Mbak Nur ya dari Bank Muamalat Kupang juga bisa bantu untuk mengingatkan jika memang ada pertanyaan. Kalau memang saya belum bisa jawab, saya simpan dulu, nanti saya cari jawabannya. Baik, terima kasih juga tadi Bu Mbak Inayah udah jelaskan ya Bu Inayah, kurang lebih background saya memang lama di perbankan. Kalau lulusan memang lulusan teknik gitu ya, cuman lama di bank jadi akhirnya belajar semua gitu karena tekniknya juga industrial, masuknya industri perbankan salah satunya. Alhamdulillah sudah baru 2 tahun nih di Bank Muamalat. Saya belajar banyak sekali di Bank Muamalat gitu ya.
sebelumnya mungkin di bank konvensional, kemudian beralih ke syariah gitu. Jadi pindah ke sini tujuannya belajar agama gitu. Jadi sama-sama nanti insya Allah kita belajar bareng juga terkait dengan apa sih kurang lebih perbedaan di konvensional sendiri dan di syariahnya sendiri seperti apa. Nah, ini tadi mungkin Bu Ida juga sudah jelaskan ya, apa sih Hanania gitu. Kemarin saya juga begitu terima dari Mbak Nur, kok namanya menarik sekali gitu ya, Hanania Faiza gitu. Akhirnya saya googling sebenarnya artinya apa sih Hanania ini. Kalau dari logonya komunitas bisnis muslim yang ada di Kupang. Hanania itu yang dikasihi Allah atau kekasih Allah, kemudian Faiza itu sukses atau hidupnya meningkat. Jadi kalau sedikit saya simpulkan, kekasih Allah yang sukses dan selalu tumbuh gitu ya. Insya Allah dengan nama yang baik ini, nama yang doa dan indah ini, insya Allah nanti komunitas bisnis muslim di Kupang meskipun baru lahir tadi disampaikan di Januari kemarin, akan terus tumbuh dan juga selalu sejalan dengan tadi ya, kaidah-kaidah Islam ataupun syariat Islam nanti terkait dengan keuangan seperti apa, insya Allah kita bahas pada sore hari ini. Nah, tadi kalau dari judul utamanya kita menuju keberkahan gitu ya, bersama keuangan berbasis syariah. Nah, kalau ngomongin Hanania sendiri tadi selalu tumbuh kemudian menjadi kekasih Allah, insya Allah sudah inline nih. Pengertian berkah sendiri dari bahasa Arab atau barokah artinya nikmat, atau kalau istilah lainnya mubarak dan tabaruk, kurang lebih karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi tadi sejalan dengan pengertian dari logonya komunitas muslim di Kupang sendiri, Hanania gitu ya. Bertambahnya kebaikan gitu ya, kesuksesan. Tadi Faizanya masuk di situ, kita mencari sama-sama keberkahan di sore hari ini juga untuk terus tumbuh, berkembang, sehingga menciptakan kebaikan yang terus berkesinambungan. Dari hadis riwayat Ahmad juga disampaikan bahwa sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya, barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluasnya. Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi ini mungkin awalan nih dari yang akan kita bahas, kita menggapai keberkahan bersama di sore hari ini, belajar bersama, sharing bersama. Nah, mungkin sebelum masuk nanti kita ke keuangan dengan prinsip syariahnya sendiri, mungkin saya akan sedikit mengulik di awal gitu ya terkait tadi syariah Islam atau ekonomi Islam itu seperti apa, mulai dari komprehensivitas dari syariat Islamnya sendiri itu apa. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang syariat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama terkait dengan keimanan atau akidah gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan amaliyah. Amaliyah itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama ada ibadah, kemudian muamalah. Nanti kita akan fokuskan di muamalah ini yang terkait dengan salah satunya ekonomi dan juga perbankan syariah. Kemudian akhlak. Nanti dari ketiga hal ini kita akan fokus di muamalah. Kita akan detailkan di sini muamalahnya sendiri ada lagi nih dibagi menjadi 3 bagian. Ada maliyah, kemudian ahwal syaksiyah dan juga murafaat. Nah, mungkin sedikit kalau hukum-hukum yang terkait dengan amaliyah tadi, ibadah itu seperti kurang lebih kalau kita biasa syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji itu masuknya ke sini ke ibadah ya. Kemudian kalau muamalah sendiri tadi ya ada hubungan antar individu. Jadi kalau tadi ngomongin maliyah berarti berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Begitu juga nanti kita akan bahas khususnya di maliyah ini. Kalau yang ahwal syaksiyah ini adalah hukum yang berhubungan dengan keluarga. Jadi seperti warisan, pernikahan, perceraian dan juga yang lain-lain terkait dengan keluarga masuk di ahwal syaksiyah. Kemudian untuk yang murafaat yaitu hukum yang berhubungan dengan perkara perdata dan pidana. Nah, ini nanti yang akan kita bahas detail adalah di perkara untuk maliyahnya ini terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah khususnya. Kemudian prinsip dasarnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini seperti apa sih? Jadi kalau bicara tentang prinsip dasar ada 8 prinsip dasar utama gitu ya. Yang pasti pertama berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah yang sudah kita bermain bersama gitu ya tentunya. Kemudian yang kedua juga berorientasi pada maqasid syariah gitu ya. Dan ini intinya sebetulnya berorientasi pada tujuan. Tadi Bu Ida juga sudah sampaikan
tujuan yang sesuai dengan syariat, yaitu menggapai maslahat gitu ya untuk kebaikan umat. Kemudian juga adanya pengawasan berganda di mana ekonomi syariah ini memberikan kesadaran bagi setiap pelaku atau individu, baik itu UMKM, kemudian juga sebagai konsumen, itu untuk selalu dilihat gitu ya transaksinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap aktivitas ekonominya. Kemudian juga berpegang pada syariat yang tetap dan asas fleksibilitas yang dapat diterima. Kemudian juga keseimbangan antara maslahat baik itu individu dan juga sosial. Tadi juga Bida sudah sampaikan bahwa kalau di Hanania ini tidak hanya berbisnis mencari untung, tapi juga kalau saya lihat di Facebooknya sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan sosial ya Bida ya, ada sedekah, kemudian tadi juga Bida sampaikan untuk membangun musola. Ini Masya Allah dari Hanania juga ini Insya Allah sudah sejalan dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kemudian juga keseimbangan spiritual dan material tentunya tadi sebagai aspek ibadah sebagai tujuan utama, jadi spiritualnya di sana, materialnya nanti kita akan juga bahas. Kemudian sesuai sepanjang masa, kita sama-sama tahu ya bahwa ekonomi syariah ini akan juga sudah mulai berkembang ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi sebetulnya sebelumnya sudah jauh berkembang di negara-negara lain. Yang terakhir juga bersifat universal, artinya tidak hanya untuk Muslim saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Lebih seperti itu. Nah, tujuannya apa sih dengan ekonomi syariah ini gitu ya? Kalau tadi Bu Ida sampaikan tidak hanya sebagai produsen dan konsumen, kita berlaku sebagai punya role seperti dua itu, di mana produsen dan juga distributor. Kalau dalam hal ini bisnis UMKM di sini bisa jadi produsennya sendiri ataupun distributor yang menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, kemudian juga konsumen yang memanfaatkan barang atau jasa tersebut yang akhirnya muncul kebutuhan. Kebutuhan itu nantinya tujuannya untuk mencapai maslahat ataupun kebaikan hidup bagi manusia yang tidak hanya bersifat di dunia namun juga di akhirat, sehingga nantinya akan mencapai falah ataupun kemenangan dan kemakmuran yang sesungguhnya. Jadi kenapa kita berangkat dari sini, karena tujuannya sebetulnya nanti adalah kemenangan dan kemakmuran sesungguhnya. Nanti kita akan bahas how to ekonomi Islamnya atau ekonomi syariahnya, kemudian ada sendiri apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Keuangan sendiri bisa dianggap sebagai ilmu uang. Kemudian nanti berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan ataupun pengelolaan dan pengendalian dana bisnis ataupun yang lain. Kemudian juga bertujuan untuk mengubah tadi dana yang ada atau dikumpulkan menjadi yang lebih produktif lagi, seperti apa caranya dikelolanya supaya lebih produktif. Kemudian juga semua tentang pengelolaan dana nanti masuknya ke ilmu ataupun kategori keuangan itu sendiri. Jadi berputar sekitar 3 hal, baik itu dan risiko yang terlibat dalam sebuah transaksi keuangan. Nah, bicara lagi tadi kita masuk ke perencanaan keuangan syariah. Jadi kalau menurut financial, ini saya kutip dari Mbak Litmina Hananto, yaitu adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang. Nah, prinsip syariahnya itu seperti apa? Dari Tauhid juga menyampaikan bahwa ada 2 konsep tawakal dalam Islamic Financial Planning. Antara lain yang pertama, tawakal sebagai pembuka pintu rezeki, yang kedua tawakal sebagai bentuk syukur, ya. Pembuka pintu rezeki itu mengatur keuangan merupakan proses awal transaksi. Setelah berikhtiar secara maksimal dengan membuat perencanaan atau mengatur keuangan, kemudian sisanya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar maksimal tadi yang kita harapannya tidak pernah rugi, tapi sisanya kita serahkan gitu ya kepada Allah, apapun hasilnya, apakah itu sesuai yang kita harapkan ataupun tidak. Kemudian yang kedua sebagai bentuk syukur terhadap apa yang sudah kita terima ya, dengan membuat perencanaan dan atau mengatur keuangan atau harta yang Allah titipkan. Bukanlah karena kita tidak percaya bahwa Allah sebagai Maha Pemberi rezeki, justru atas dasar kepercayaan itu kita mengelola keuangan yang merupakan rezeki dari Allah itu sendiri.
Jadi simpulannya bahwa mengelola keuangan sudah tanggung jawab kita atas amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datangnya dari Allah sebagai bentuk rasa syukur kita untuk mengelola dengan baik sampai dengan seoptimal mungkin. Ya, sebaliknya kalau keuangan atau harta kita dikelola asal-asalan tanpa pengelolaan yang baik, misalnya tadi kalau dari bis UMKM, udah dapat untung, udah deh saya beli untuk nambah misalnya motor baru dan lain-lain gitu ya, tanpa perencanaan yang baik bisa jadi menjadi salah satu bentuk yang kurang amanah ataupun kurang bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan. Nah, nanti kita akan belajar nih, sudah dapat rezekinya, sudah punya hartanya, sebagai salah satu bentuk tawakal kepada Allah, kita seperti apa sih seharusnya atau sebaiknya. Tadi seperti itu yang kita akan bahas di sore hari ini. Prinsip dasar dari keuangan syariah sendiri itu juga tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, tetapi bertransaksilah dalam perdagangan yang berlaku saling ridho di antara kamu. Jadi intinya di prinsip dasar keuangan syariah itu semuanya harus jelas, kemudian juga tercatat dan juga transparan. Kurang lebih seperti itu. Dan juga dari Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Allah juga sudah mengingatkan, yang pertama jangan memakan harta sesama kita, yang kedua jangan boros gitu ya. Seperti apa nanti untuk mengatur keuangannya seperti itu kita berdasarkan Al-Quran dan hadis kalau kita ngomong secara syariah. Oke. Nah, prinsip dasarnya kalau tadi di bagian yang paling pertama itu kita bicara tentang muamalah gitu ya, kalau saya kembalikan. Nah, di sini ini di konsepnya muamalah itu ada maliyah, ini bicara tentang ekonomi dan perbankan syariah. Nah, prinsip sebagai untuk bermuamalah atau hukum asal muamalah itu adalah halal sampai dengan ada dalil yang melarangnya. Jadi kurang lebih nanti ada keraguan gitu ya, sebetulnya muamalah itu halal sampai dengan ada dalil yang melarangnya. Yang melarangnya apa saja? Ada beberapa macam, tapi ini adalah 3 hal yang utama. Yang pertama terkait dengan riba, kemudian yang kedua terkait dengan goror, kemudian yang ketiga terkait dengan maisir. Nah, kalau misalnya dalam konteks keuangan pribadi, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya, nanti sebelum kita bicara ke bisnis. Yang pertama kita perlu perhatikan dari mana sih sumber hasil penghasilan kita, sumber penghasilan, pastikan halal. Nah, alhamdulillah nih dari Hanania Faiza ini semuanya pedagang gitu ya, sebagai 9 dari 10 pintu rezeki gitu kan, dari perdagangan, dari UMKM, insya Allah halal semua, nanti tinggal kita pastikan transaksinya juga menggunakan transaksi yang baik dan benar dan juga halal. Kemudian yang kedua, distribusikan harta kita melalui zakat, infak, sodako, ataupun wakaf ya. Kalau saya lihat tadi di sosial medianya Hanania juga sering sekali menyalurkan untuk sedekah, insya Allah sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga juga menggunakan instrumen investasi ataupun transaksi yang halal. Investasi yang halal nanti seperti apa? Ada contoh-contohnya di belakang. Kemudian yang terakhir yang kadang kita juga suka lupa adalah mempersiapkan untuk pembagian harta waris. Nah, ngomongin waris ini juga sesuatu yang tabu. Nanti mungkin saya nggak banyak ya, karena kalau bahas waris ini akan sangat panjang, lebar, dan lama. Mungkin nanti ada sesi berikutnya kalau memang butuh detail tentang harta waris ini. Kemudian kalau kita bicara tips mengatur keuangan pribadi, ini sesuai dengan teladan Rasulullah SAW, yang pasti adalah jangan berlebih-lebihan, ya, gunakan prinsip minimalis ataupun sederhana. Konsep harta sendiri menurut Islam itu ada 4. Yang pertama, sebetulnya harta ini adalah satu hal yang dicintai manusia, namun perlu dipahami bahwa kita perlu mengendalikan cinta itu secara proporsional, artinya nanti pengelolaannya seperti apa. Kemudian harta tersebut juga perlu dipertanggungjawabkan, mulai dari cara mendapatkannya maupun nanti dari cara penggunaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia diberikan amanah untuk mengelolanya.
Yang keempat, harta juga merupakan cobaan bagi manusia. Nah, nanti tinggal kita sukses nggak sih mengelolanya, baik itu apakah menjadikan kebaikan untuk kita dan menjadikan kita semakin beriman atau malah sebaliknya. Nah, tadi masih bicara soal harta, sekali lagi harta itu hanya titipan, sehingga tugas kita di dunia ini adalah mengelolanya dengan baik, tujuannya untuk beribadah atau meningkatkan keimanan kita, ya tentunya dengan memastikan tadi dari mana, kemudian konsep harta itu sebetulnya kalau di dalam Islam itu tidak untuk ditumpuk gitu ya, ditumpuk banyak-banyak, tapi dikelola atau diputar agar menjadi aset yang produktif, sehingga pada akhirnya bermanfaat untuk mengurangi jurang perbedaan kelas sosial di masyarakat. Itu makanya di Islam kita kenal yang namanya konsep zakat, tadi ya, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, di konsep ini dalam Islam sendiri sehingga ada 4 poin pembeda antara perencanaan keuangan secara Islami juga dibandingkan dengan konvensional. Apa saja? Yang pertama terkait manajemen arus kas nih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat pemasukan, dapat untung, dapat gajian dari bisnisnya Bapak Ibu gitu ya, dari hasil untungnya menggaji diri sendiri seberapa besar, itu akan kita perhitungkan sebaiknya seperti apa sih mengelola arus kasnya. Kemudian yang kedua, skala prioritas untuk tujuan finansialnya ini apa? Ya, kalau tadi bilangnya nggak boleh ditumpuk, tapi kalau kita punya tujuan-tujuan finansial tertentu yang tentunya sesuai secara Islami gitu ya, untuk Muslim kita perlu untuk naik haji gitu ya, salah satu rukun Islam juga yang salah satunya juga kita perlu prioritaskan apakah sudah ada dalam perencanaan keuangan kita, salah satunya nanti ke sana. Kemudian juga yang ketiga terkait dengan hukum waris, tadi saya sampaikan di awal juga. Yang keempat, dari semua itu apakah kita sudah menggunakan produk-produk keuangan syariah yang ada di saat ini, mungkin kalau di Kota Kupang seperti apa. Nah, kenapa sih harus memahami gitu ya perencanaan keuangan syariah ini, kan sama aja ya Mbak sama yang konvensional gitu, karena sebetulnya kalau kita bicara soal urusan finansial itu merupakan salah satu urusan yang paling menyibukkan gitu ya, hampir bahkan 14 jam per hari, di mana nanti di hari kiamat kita akan ditanya dari mana harta yang kita dapatkan dan untuk apa harta itu nanti kita belanjakan. Jadi kita perlu memang merencanakan dengan baik agar istiqomah dan juga nggak gagal karena terburu-buru gitu ya, mentang-mentang oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, akhirnya nggak dilakukan. Mulai perencanaan keuangan syariah gitu ya, kalau kayak tadi saya juga sebelumnya di konvensional masuk ke syariah, yang pertama know yourself dulu, know ourselves gitu ya, pahami diri kita, pekerjaan apa yang kita miliki sekarang, kemudian cara mengelola keuangan kita sekarang seperti apa, produk-produk keuangan yang sudah kita gunakan itu apa saja, kemudian juga tujuan yang ingin dicapai, sudah pahami dulu di situ. Kemudian yang kedua, baru kita harus siapkan untuk beberapa hal yang penting. Yang pertama terkait dengan mental dan juga spiritual. Yang kedua, persiapan finansialnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang sedang kita siapkan sekarang adalah ilmu terkait dengan keuangan. Kemudian juga tadi tujuan keuangan ya, prioritas, skala prioritas seorang muslim. Dalam waktu dekat ini kita akan berkurban. Apakah sudah kita siapkan kurban terbaik kita di tahun ini gitu ya, apakah itu mau sapi, kambing, atau apa yang ada di sana nanti, apakah sudah dipersiapkan secara keuangan, jangan sampai begitu hari H kita masih bingung nih sumbernya dari mana, padahal selama ini kita sudah gunakan harta kita untuk yang lain, tapi apakah untuk kurban juga sudah disediakan. Kemudian juga untuk haji, apakah sudah mulai ada perencanaan untuk menyimpan dana untuk berangkat hajinya, atau mungkin nanti belum. Nah, seperti apa? Nah, kita perlu bikin skala prioritas untuk tujuan keuangan seorang muslim. Yang lain juga ada umroh dan lain-lain. Yang keempat tentunya mulai melangkah dari hal sekecil apapun itu. Ya, kita masuk tadi ke 4 pembeda antara Islamic Financial Planning dan juga dengan konvensional. Fundamental konsep keuangan konvensional ini dengan syariah ini agak berbeda gitu ya. Di keuangan konvensional, harta atau uang itu merupakan komoditi dengan konsep pengendalian bunga. Jadi kita kan kalau misalnya investasi dapat bunga berapa, kemudian deposito bunga berapa, kredit pun juga nanti bunganya berapa gitu ya. Akhirnya kita dikendalikan oleh konsep bunga itu sendiri sebagai pasar yang akan
fokus pada sektor keuangan. Nah, ini mengakomodasi sifat manusia yang cenderung memaksimalkan keuntungan. Nah, ujung-ujungnya nanti bank mana sih yang kasih bunga paling tinggi gitu ya, larinya ke sana. Kemudian bank mana sih yang kasih kredit dengan bunga paling rendah gitu, karena akhirnya nggak muncul keseimbangan gitu ya secara overall di situ. Sedangkan kalau di konsep keuangan syariah sendiri, kita mengedepankan perkembangan di sektor real untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang ditunjukkan dengan aktivitas penciptaan barang dan jasa, di mana uang itu bukan komoditas. Jadi uang sebetulnya hanya sebagai alat tukar melalui transaksi jual beli atau investasi yang dipresentasikan oleh underlying transaction. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman nih di bank syariah, kok ribet banget ya dokumennya, minta ini dan itu dan lain-lain gitu ya, karena memang kita punya apa istilahnya secara akad itu harus ada underlying transaction, tidak hanya sekedar menghitung setara sekian, ekuivalen sekian, tidak hanya di situ, tapi kita juga harus memastikan bahwa uang itu tadi bukan sebagai komoditas, hanya sebagai alat tukar melalui transaksi, nanti tergantung akadnya apa, apakah itu jual beli ataupun investasi yang dipresentasikan dalam bentuk nanti ada dokumen dalam bentuk underlying transaction-nya. Nah, lebih seperti itu. Oke, nah ini ada rumus nih dari Pak Ahmad Ghazali gitu ya, rumus 1/3, isi perut sama dengan isi kantong gitu ya. Kalau perut kita sepertiganya udara, kemudian sepertiganya air, dan sepertiganya lagi makanan. Ini kalau kita istilahkan dengan isi kantong juga, kita juga disamakan dengan sepertiganya sedekah, sepertiganya konsumsi, dan sepertiganya lagi untuk produktif. Lebih seperti itu. Nah, di sini lagi. Nah, tadi kita overall ya perencanaan keuangan secara Islami atau secara syariah. Nah, ini lebih khusus lagi sekarang karena saya bicara dengan Bapak Ibu di komunitas bisnis Muslim, mungkin saya sedikit akan mencoba membahas terkait keuangan bisnis dari UMKM sendiri. Ya, bagaimana sih pengelolaannya gitu ya. Ada 7 poin mungkin yang bisa Bapak Ibu nanti coba praktekkan. Apakah dengan praktek 7 ini membuat menjadi lebih baik, ataupun mungkin bisa jadi 7-7-nya udah saya praktekkan Mbak, saya udah growth dengan semaksimal mungkin bisnis saya, alhamdulillah gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan konsep syariat Islami, tapi ini sekedar sharing, nanti monggo kalau ada mau ditambahkan ataupun di counter silakan. Ini saya coba saring dari beberapa sumber gitu ya. Yang pertama, yang saya kasih bold di sini, yang sering terjadi di UMKM adalah tidak adanya pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis gitu ya. Jadi selama ini bisa jadi kan modalnya dari saya sendiri, ngapain saya pisahkan gitu ya. Bisa jadi nanti uang yang sudah ada saya mau pakai untuk makan sekeluarga, ya udah dari omset yang masuk hari ini. Nah, itu yang kadang atau yang seringnya bikin perencanaan keuangan kita untuk bisnis dan juga pribadi jadi agak sedikit amburadul gitu ya. Nanti akhirnya agak sedikit bermasalah di sana. Nah, nanti kita akan bahas detail poin 1 ini. Kemudian poin yang kedua, sumber pemasukan bagi pebisnis itu sebenarnya dari mana sih? Ya, kalau tadi karena apa sih mencampur aduk gitu ya antara bisnis dan pribadi, bisa jadi kita nggak punya komponen gaji untuk diri kita sendiri sebagai pebisnis. Nah, nanti kita akan bahas di poin 2 ini, gimana caranya supaya kita bisa pisahkan dan ngomongin soal gaji gitu ya untuk kita sendiri sebagai pebisnis. Kemudian yang ketiga, pencatatan keuangan tentunya, apakah sudah ada atau belum. Kemudian membuat catatan keuangan. Yang kelima, review pengeluaran dan juga pemasukan yang ada, baik itu harian, bulanan, dan kemudian kita bisa cari kesimpulan, menyimpulkan, dan juga membuat keputusan. Yang keenam tentunya bikin proyeksi atau membuat proyeksi baik itu pemasukan dan pengeluaran, dan bikin target juga nih, kalau misalnya bulan ini penjualan saya berapa, bulan depan saya punya target dengan historikal yang kemarin, rasanya bulan depan bisa nih seperti ini. Tadi ya kita bicara soal perencanaan. Tawakal sebagai salah satu bentuk tawakal kita tadi, meskipun nanti hasilnya mungkin tidak sesuai seperti yang kita rencanakan, tapi intinya kita sudah berusaha atau berikhtiar. Kemudian ketujuh, sedikit nanti kita akan sedikit bahas terkait dengan rasio-rasio keuangan, mungkin overview aja, saya nggak terlalu detail nanti di situ. Yang pertama, nah ini yang tadi saya paling bahas gitu ya, yang sering terjadi atau tidak sedikit pelaku UMKM terjebak dalam risiko keuangan yang mengancam keberlangsungan bisnisnya.
Umumnya mereka mencampur adukan pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis. Ini source-nya dari financialku.com. Jadi rata-rata sebagian besar gitu ya agak sedikit bermasalah terhadap keuangan karena mencampur adukan baik itu pengelolaan keuangan pribadi dan juga bisnisnya. Kenapa sih gitu ya? Kalau masih digabung sebetulnya apa yang terjadi? Yang pertama, tidak bisa atau kesulitan melakukan financial check-up, baik itu pribadi maupun bisnis. Nanti kita akan bahas sedikit financial check-up itu kita cek nih uang kita atau cash flow-nya kita itu sebenarnya sehat nggak sih? Saya dapat untung dari bisnis, gaji diri saya sendiri setiap tanggal 1 misalnya. Nah, dari situ saya bayar, kok ternyata masih minus ya. Gitu. Nah, itu nanti kita bisa lakukan financial check-up. Baik itu keuangan pribadi maupun keuangan bisnis. Kemudian yang kedua, kesulitan membuat laporan keuangan karena dicampur adukan tadi, jadi kita bingung. Wah, ini tadi kemarin saya pengeluaran untuk apa aja ya, apakah bisnis ataupun pribadi sifatnya. Kemudian yang ketiga juga kita kalau mau nambah lagi nih, mau membesarkan bisnis kita, agak kesulitan mendapatkan tambahan modal, baik itu dari perbankan misalnya untuk pengajuan ataupun juga dari investor lain, karena pastinya mereka tanya, gimana, mana laporan keuangannya, begitu mau bikin laporan keuangan, wah agak sulit karena dicampur adukan tadi antara keuangan pribadi dan juga keuangan bisnisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Yang pasti, satu, miliki rekening yang berbeda antara rekening pribadi dan juga rekening bisnis ya. Miliki 2 rekening yang berbeda, nanti rekening pribadi itu bisa di satu bank gitu ya. Ini contohnya kalau misalnya di Bank Muamalat sendiri, saya juga punya beberapa rekening, karena saya juga harus mengelola gitu ya. Salah satunya karena saya terima gaji, karena saya pegawai, saya punya tabungan payroll atau tabungan karyawan. Kemudian saya juga punya rekening-rekening lain yang misalnya nih saya punya tambahan atau sampingan pekerjaan gitu ya. Untuk saya terima, ini saya masukkan ke rekening yang lain. Kemudian juga ada beberapa rekening dan juga ada rekening untuk perencanaan. Misalnya tadi skala prioritas untuk jangka pendek nih saya harus menyiapkan pendidikan anak-anak, atau mungkin nanti ada juga bentuknya ada deposito dan lain-lain. Ini sudah ada dalam bentuk rekening gitu ya. Alhamdulillah saya menggunakan Bank Muamalat juga sudah bisa bikin rekening sendiri tanpa harus datang ke bank nih. Ini 2 rekening saya buat sendiri di layanan mobile bankingnya Muamalatin, dan ini juga bisa kita gunakan untuk kalau tadi bisnisnya belum skala yang sudah punya nama sendiri, non perorangan masih punya kita sendiri, mudah sekali kita kelola di satu bank yang sama dengan nomor rekening yang berbeda. Kemudian yang kedua, lakukan transaksi. Nah, tadi kalau misalnya kita gaji gitu ya, kita dapat gaji atau menggaji diri sendiri, oh berarti untuk pribadi. Nah, rekening yang ini untuk pribadi nih. Kalau untuk pribadi saya pengeluaran untuk apa aja? Oh, untuk bayar sekolah anak-anak, untuk belanja bulanan, untuk bayar listrik rumah. Nah, kalau misalnya untuk bisnis kan sudah ada juga nih dipakai nanti. Untuk bisnis biasanya saya pakai untuk bayar listrik toko atau misalnya untuk bayar supplier dan lain-lain. Nah, itu gunakan rekening tersebut untuk transaksi-transaksi yang berbeda. Yang satu untuk bisnis, yang satu untuk pribadi. Jadi dipisah. Kemudian tadi ya tentunya siapkan pencatatan terpisah khususnya untuk yang bisnis ya. Usahakan yang bisnis itu ada pencatatannya. Nah, ini contohnya ya, akun bisnis biasanya untuk apa aja nih rekening bisnis? Untuk beli stok barang gitu kan, kemudian untuk bayar supplier, kemudian untuk bayar cicilan bisnis kalau ada, ini kita gunakan akun sendiri. Yang untuk pribadi tadi apa? Untuk makan-makan keluarga, biaya sekolah, biaya perbaikan kendaraan, dan lain-lain. Oke, kemudian nah sumber pemasukan pebisnis nih. Ini salah satu tipsnya juga supaya tadi kita nggak mencampur adukan antara rekening pribadi dan rekening bisnis. Itu salah satunya kita harus bisa, ini sebelum saya masuk ini ya, sebetulnya ada 3 sumber penghasilan. Yang pertama penghasilan aktif, artinya kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita dapat pendapatan nih, dapat penghasilan. Kedua penghasilan investasi. Penghasilan investasi ini kalau misalnya tadi kita sudah punya dana atau harta yang cukup besar gitu ya, kita investasikan, ada imbal hasilnya di situ, itu penghasilan dari investasi. Kemudian ketiga penghasilan pasif. Penghasilan pasif di sini mungkin Bapak Ibu punya aset sendiri yang akhirnya kita tidak perlu
aktif untuk ngapa-ngapain si aset itu, dia sudah mengeluarkan penghasilan untuk kita. Jadi kayak misalnya punya kos-kosan atau mungkin punya rumah dikontrakan atau disewakan, itu kan sudah otomatis ada penghasilan. Nanti tinggal netnya penghasilannya berapa, itu salah satunya masuk ke penghasilan pasif di situ. Jadi, nah dari kita sebagai pebisnis di UMKM nih, itu masuknya adalah penghasilan aktif karena kita masih berbisnis ya, masih aktif melakukan bisnis. Di mana nantinya sumber pemasukan kita untuk kita sendiri supaya tadi kita nggak mencampur adukan adalah kita harus bisa tentukan gaji untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya setelah kita melakukan pencatatan pemasukan, pengeluaran, kemudian ketemu nih, oh saya untung bulan ini sekian. Dengan keuntungan sekian saya menggaji atau saya keluarkan biaya untuk tenaga kerja diri saya sendiri nih, kalau belum punya tim gitu ya, berarti kan untuk saya pribadi saya berapa gajinya. Kemudian sisanya untuk pengembangan bisnisnya lagi. Jadi ini sebetulnya poin yang penting adalah kita bisa menentukan gaji untuk diri saya sendiri. Berapa nominalnya? Kembali ke Bapak Ibu sekalian gitu ya, kembali ke pebisnisnya. Kita mau kembangkan nanti bisnisnya ke arah mana, sebesar apa, gaji kita di berapa besar, ini yang akan kita tentukan sendiri. Bagaimana supaya kita bisa menentukan gaji untuk diri sendiri? Yang pasti satu, harus punya anggaran nih, anggaran bulanannya berapa besar, kemudian punya pencatatan keuangan, ya. Kemudian juga yang ketiga, jangan lupa di kondisi pandemi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan dana darurat, Bapak Ibu. Dana darurat itu adalah dana yang kita sediakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya nih kita sudah tidak bisa bekerja karena kondisi pandemi, baik itu bisnis dan lain-lain. Selama kita tidak bekerja, kita nggak punya penghasilan, kita punya yang namanya dana darurat. Katakan misalnya yang dulu mendalik gitu ya, di PHK kalau saya sebagai pekerja, atau mungkin bisnisnya kolaps nih. Nah, ketika bisnisnya tutup, berapa lama sih kita bisa bertahan gitu ya? Itu salah satunya yang akan kita siapkan di yang disebut dana darurat. Kalau belum ada, nggak apa-apa, kita tumpulkan dari sekarang. Gitu ya, kumpulkan dari sekarang berapa nominalnya, berapa besarnya, silahkan nanti bisa pakai menggunakan instrumen keuangan yang tadi ya, bisa masukin ke tabungan, atau mungkin kalau saya pribadi share Bapak Ibu, di sini saya pakai dana darurat itu saya buka deposito. Deposito itu kenapa? Karena kalau di tabungan, kadang kalau ibu-ibu kelihatan ya, oh punya duit banyak dipakai buat belanja gitu ya. Nah tapi kalau di deposito itu kan barangnya nggak kelihatan gitu ya, salah satunya. Nah, di Bank Muamalat sendiri kita punya salah satu fitur pembukaan deposito online. Itu 2,5 juta aja sudah bisa buka deposito. Nah, biasanya setelah saya gajian, saya masukkan deposito. Nah, itu salah satunya untuk nabung dana darurat. Jadi, jika terjadi salah satu hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, kita udah ready nih. Besarnya berapa kali, kembali ke Bapak Ibu biasanya, tapi kalau dari financial planner biasanya bilangnya 6 bulan pengeluaran, atau kalau sudah berkeluarga 12 bulan, jadi 1 tahun. Apalagi di kondisi pandemi ini, semakin besar kita siapkan untuk dana darurat ini akan lebih baik. Gitu ya. Jadi di luar tadi untuk konsumtif, ini dulu punya anggaran, catat keuangan kita udah sehat apa belum. Kalau belum sehat, dibikin sehat dulu. Belum sehat itu kayak gimana, artinya nanti aku akan bahas terkait manajemen arus kas gitu ya, bisa jadi poin untuk bayar cicilannya lebih besar nih dibanding yang lain-lainnya, itu kita harus sehat dulu. Kemudian yang keempat juga miliki asuransi. Nah, khususnya untuk para pelaku bisnis UMKM atau pebisnis gitu kan, kalau saya kerja dari kantor, biasanya dapat dari kantor fasilitas asuransi kantor gitu ya, ada tambahan. Jadi kalau saya sakit atau keluarga saya sakit, saya menggunakan fasilitas itu. Nah, sebagai pelaku atau pebisnis itu biasanya belum ada di luar BPJS. Nah, misalnya ternyata, oh kalau BPJS saya dapat fasilitas ini, kayaknya saya kurang nih. Buat keluarga saya perlu tambahkan. Nah, ini juga salah satu hal yang wajib dimiliki untuk kondisi seperti sekarang ini. Apalagi kondisi sedang pandemi, kita nggak pernah tahu gitu ya, sekarang lagi meningkat juga nih, positif dan lain-lain. Minimal kalau ada kejadian, kita sudah ready untuk membayar, siapa yang membayar kita ketika kita di rumah sakit dan lain-lain. Kemudian yang terakhir juga lakukan investasi dan juga bangun aset. Nanti kita akan bahas juga membangun aset ini ada di pilar paling tinggi dalam perencanaan keuangan. Kalau kita sudah settle gitu ya, harapannya kita punya aset-aset yang nanti sifatnya seperti mungkin tanah, rumah, dan lain-lain bisa menjadi penghasilan pasif tadi yang saya bahas di awal. Gitu. Oke.
Saya lanjut lagi, poin berikutnya untuk mencatat keuangan. Ya, ada 5 manfaat dari pencatatan keuangan bisnis nih. Kadang kan, aduh ngapain sih Mbak nyatet-nyatet gitu ya, ribet banget. Padahal kan saya cuman jualan kerudung yang tiap hari banyak banget. Ada 5 manfaat kalau Bapak Ibu sekalian melakukan pencatatan keuangan bisnis. Yang pertama, mengendalikan keuangan bisnis, sehingga kita bisa tahu nih bisnis yang udah kita jalan selama ini untung atau rugi. Jangan-jangan selama ini kita jalanin bisnis tapi ternyata kok rugi ya, ongkos kirim saya kok lebih besar daripada keuntungan saya. Akhirnya cuma BEP aja, saya nggak dapat apa-apa. Misalnya karena itu dengan mencatat keuangan kita bisa tahu bisnis kita untung atau rugi. Kemudian yang kedua juga bisa sebagai alat pengambil keputusan nih. Kalau kita punya pencatatan keuangan, oh bulan ini saya untung sekian, saya ambil gaji saya sekian, misalnya ya sudah selesai. Kemudian saya bisa nggak ya kembangin bisnis saya lagi? Saya mau buka cabang nih, saya mau buka lini bisnis yang baru. Nah itu bisa dilihat dari catatan keuangan kita. Kemudian yang ketiga, mendapatkan modal, baik itu dari bank maupun dari investor. Nah itu salah satunya nih, kalau untuk bank juga pastinya harus punya pencatatan keuangan. Begitu juga dengan investor yang lain. Gimana orang mau kasih modal kalau nggak punya, berapa sih untung kamu bulan ini, bulan kemarin berapa? Untungnya naik apa enggak? Ruginya kenapa? Kemudian penjualan terbesarmu dari item yang mana? Gitu ya. Itu adalah salah satu kelebihan dari pencatatan keuangan. Yang keempat tentunya sekarang juga lagi marak juga ya dasar pelaporan pajak ya. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kita bayar pajak. Nah, kalau kita punya pencatatan keuangan lebih enak untuk bisa menghitung berapa sih pajak yang harus kita bayarkan, khususnya pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir, dasar juga untuk membuat perencanaan dan forecasting. Jadi kalau bulan ini saya untung sekian, atau bulan ini saya masih rugi nih. Bulan depan saya mau plan berapa keuntungan saya. Kira-kira kalau tumbuh sekian persen bisa nggak ya? Oh bisa, asal saya bisa jual tambah lebih. Gimana caranya jual tambah lebih? Saya harus tambahin marketing promo saya lewat fitur yang lain, lewat online yang lain, misalnya seperti itu. Atau saya harus bangun jaringan saya, kemarin baru punya 4 WA group, saya tambahin lagi deh supaya networking saya lebih luas. Gitu ya. Jadi itu salah satunya kelebihan atau manfaat dari kita bisa mencatatkan keuangan kita. Nah, ini juga ada tips dari Pak Wildi Istimror nih, YouTube-nya juga beliau banyak, bisa di-search juga oleh Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya memisahkan keuangan pribadi dan bisnis? Yang pertama tadi sama ya, buat pembukuan yang terpisah, buat rekening yang terpisah, catatannya terpisah, catatan untuk pengeluaran bisnis sendiri, buku untuk pengeluaran pribadi ada sendiri. Sekarang kalau yang mungkin Bapak Ibu yang milenial gitu ya, udah bisa punya akses aplikasi banyak banget, di Play Store gitu ya, ada Money Lover dan lain-lain, Finansialku semua bisa di googling ya, ada pencatatan keuangan online yang sudah bisa kita gunakan. Yang kemudian yang kedua, menyusun anggaran. Kayak tadi saya sampaikan, bulan ini untung berapa, bulan depan saya planning berapa. Kemudian yang ketiga, bikin laporan keuangan usaha bulanan. Oke, laporannya nanti sederhana, saya kasih contoh, ada laporan-laporan sederhana yang bisa kita gunakan. Keempat, tentunya disiplin. Nah, ini juga yang salah satunya yang mungkin berat ya. Wah, ngelihat uang omset udah gede nih. Kayaknya kalau beli motor baru enak deh. Lihat di pasar kemarin ada tas baru nih, apalagi ibu-ibu gitu ya. Kayaknya sepatunya udah ada warna merah, tasnya belum ada yang warna merah, beli deh gitu. Padahal ternyata itu nggak masuk, belum masuk di perencanaan kita, belum masuk di budgeting kita. Salah satunya begitu. Kemudian yang kelima, tentunya jangan mencampur adukan, cukup menggaji diri sendiri. Tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, tentukan besar gaji untuk kita sendiri. Ya, sebelum mungkin keuntungan, berapa sih saya harus menggaji diri saya sendiri, dengan saya keluar jalan begini keuntungan saya sekian, oh sekian persen buat gaji saya. Nah, itu supaya kita tidak mencampur adukan antara keuangan pribadi dan bisnis. Beliau menyatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang bisa menunda kesenangan untuk sebuah pesta. Salah satunya. Oke. Nah, kita masuk ke membuat catatan keuangan. Tadi udah berhasil nih ya, memisahkan antara pribadi dan bisnis. Mulai dari punya rekening yang berbeda, rekening pribadi sendiri, rekening bisnis sendiri, gitu kan. Kemudian kita mau bikin catatan. Catatannya tuh kok ribet ya Mbak, susah kayaknya. Oh enggak kok, bikin aja sederhana nih, kayak buku biasa. Misalnya kalau Bapak Ibu usahanya toko online gitu ya, ataupun toko yang ada di fisik. Tanggal hari ini misalnya di customer beli, uang masuk berapa, uang keluar berapa.
Sehingga dalam satu hari kita udah bisa prediksi, oh total uang masuk saya 950.000, uang keluar saya 200.000. Jadi nanti ketemu netnya berapa. Bikin selama sebulan. Ya, nanti ini bisa kita evaluasi untuk bulan berikutnya. Kita bisa hitung kita untung atau tidak, gitu ya. Nah, sesederhana ini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu yang punya toko kopi gitu ya, kedai kopi, ada udah banyak aplikasi yang bisa dibeli gitu kan, ada aplikasi Moka, ada aplikasi lain-lain, silakan nanti itu lebih spesifik lagi yang namanya point of sales, POS. Nah, itu biasanya udah kelihatan tuh berapa barang yang masuk, kemudian barang yang keluar, nanti udah otomatis by system udah kelihatan. Itu untuk yang lebih tinggi lagi, ini yang sederhana sekali. Tapi kalau misalnya sudah bisnis sudah mulai lebih tinggi lagi, ada yang namanya point of sales. Kemudian setelah itu, kapan sih kita perlu laporan keuangan yang lebih komprehensif, semakin tumbuh, dan kita juga sudah punya rencana untuk mau membesarin lagi. Oh, saya baru punya 1 cabang, besok saya pengen buka cabang di cabang yang lain. Nah, itu sudah mulai harus dipertimbangkan kita bikin laporan keuangan yang lebih komprehensif. Laporan keuangan yang komprehensif lagi ada apa aja? Ada 4 yang utama yang sering dimiliki. Yang pertama, income statement atau laporan laba rugi, rugi atau tidak kita bulan ini dan lain-lain. Kemudian neraca, balance sheet tadi ya, dan uang masuk dan uang debit kredit atau uang masuk uang keluar. Yang ketiga, cash flow statement, laporan arus kas. Kemudian yang keempat terkait dengan perubahan ekuitas atau modal. Jadi kalau misalnya kita punya modal di awal 2 juta rupiah, kita mau tambahkan dan lain-lain, nanti masuknya di equity statement. Oke, nah tadi dari laporan sesederhana ini, uang masuk dan uang keluar, kira-kira kita bisa dapat apa aja sih? Ya, kita bikin review nih, pemasukan. Apakah terjadi pertumbuhan penjualan dari bulan ini atau dari minggu ini ke minggu ini? Kita bisa review. Kalau misalnya ternyata nggak terjadi, kenapa ya kira-kira? Oh, mungkin metode marketing saya masih kurang nih. Kemarin baru jualannya lewat Facebook. Gimana kalau sekarang jualannya lewat Instagram? Cobain deh. Nah, salah satunya gitu. Kalau lewat Instagram, pakai Instagram Ads itu ada biayanya sekian. Nah, itu nanti bisa masuk lagi di komponen pengeluaran. Nah, nanti kita bisa evaluasi dengan pengeluaran sekian, penjualannya signifikan nggak ya? Oh, ternyata customer saya tuh belum nih di Instagram, saya harus cari yang lain. Mungkin kenalan-kenalan dulu deh, kanan kiri tetangga dulu, masuk ke WA group, saya share di sini, saya share di sana. Misalnya itu bisa kita evaluasi hanya dari laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian dari pemasukan kita juga bisa evaluasi item mana sih yang paling besar penjualannya. Kita punya, misalnya kita jualan jilbab. Misalnya ada yang satunya nggak ada topinya gitu ya, petnya. Oh, ternyata orang lebih suka yang nggak ada petnya gitu kan. Oh ya udah, berarti kalau gitu saya bulan depan mau beli deh stok yang lebih banyak untuk yang ini supaya nanti kalau ada orang beli saya udah ready stoknya. Karena ternyata item yang paling besar jualannya adalah jilbab yang nggak ada petnya misalnya ya, misalnya Bapak ini contoh. Kemudian dan berapa sih pertumbuhan dari bulan ke bulan? Kira-kira ada pertumbuhan nggak ya? Kalau nggak ada kok stagnan aja, kenapa ya? Saya harus gimana ya? Itu kita bisa evaluasi. Kemudian item mana juga yang paling kecil penjualannya. Jadi misalnya kita jualan tadi jilbab, terus kemudian kita juga jualan innernya gitu ya. Ternyata kok nggak ada yang beli ya innernya ya. Apa kayaknya kita nggak perlu beli lagi deh bulan depan, nggak perlu nyetok lagi karena segmen customer kita nggak ada yang beli nih. Mungkin mereka udah dapat tempat lain yang lebih murah atau mungkin lebih bagus dan lain-lain. Kita coba cari deh barang lain yang mungkin bisa gantiin. Salah satunya juga bisa seperti itu. Kemudian berapa sih keuntungan dari setiap item yang dijual? Kalau dari ini berapa, dari seri ini berapa, ini kita juga bisa evaluasi. Item mana yang memberikan keuntungan paling banyak? Nah, itu juga nanti kita bisa lihat, oh jilbab ini untungnya paling besar, tapi kalau gamis nih kayaknya untungnya tipis-tipis aja, misalnya seperti itu. Ya. Nanti bisa bisa kita evaluasi sehingga nanti bulan depan kayaknya saya agak sedikitin dulu deh untuk yang gamis, saya fokus ke jilbab misalnya, seperti itu bisa bantu kita buat keputusan. Kemudian sama dari pengeluaran juga kita bisa evaluasi, kita bisa review pengeluaran apa sih yang paling besar gitu ya, apakah dari pulsa handphone. Pulsa handphone kenapa ya besar ya kemarin ya, misalnya saya pakai buat telepon, oh kalau gitu saya beli paketan yang lebih murah lagi deh, atau mungkin yang lain-lain. Ini kita bisa evaluasi. Kemudian, berapa sih budget marketing yang boleh saya keluarkan? Nah, tadi kalau misalnya kita udah lihat nih, wah, udah mulai tumbuh nih signifikan. Saya pakai Instagram Ads, ternyata tumbuh. Kalau gitu saya bikin lagi deh, saya lebarin lagi deh ke level yang berikutnya.
Nah, itu berapa ya? Kalau itu budgetnya segini, kira-kira masuk nggak ya di planning saya bulan depan? Nah, ini juga bisa sebagai evaluasi kita bersama. Kemudian berapa budget pengeluaran fix dan variabel, gitu ya? Fixed cost dan variable cost juga ini kita bisa hitung. Fix itu kayak misalnya listrik, kemudian air yang memang kalau punya toko ya, kemudian juga yang lain-lain nanti bisa kita cek juga. Oke, nah tadi dengan kita sudah bikin review pemasukan dan pengeluaran, bahkan dari angka uang masuk dan uang keluarnya berapa per bulan, kita sudah mulai bisa bikin proyeksi nih. Untuk bulan depan kita mau growth seberapa besar, ya. Berapa sih keinginan kita atau harapan kita dari pengembangan bisnis kita, atau mungkin saya lagi sibuk nih, bulan depan masih ngurusin sekolah anak, kayaknya aku stagnan dulu deh, sama dulu kayak bulan kemarin. Ya itu pilihan, itu bisa saja. Nah, tinggal nanti kita bisa lakukan keputusan gitu ya, segera ambil keputusan saya mau tunggu berapa bulan ini ditulis supaya nanti bisa lebih terkelola dengan baik. Contohnya misalnya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang punya kafe gitu ya, Pak, sekarang udah boleh belum ya mesin upgrade mesin kopi terbaru, kira-kira dengan ngeluarin harga sekian saya ekspektasinya harus tumbuh berapa, berarti saya harus ngapain supaya pemasukannya bisa lebih besar lagi. Kemudian bisa nggak ya saya nambah cabang baru gitu ya, artinya itu boleh. Atau mungkin poin ketiga, kemarin ada yang nawarin hutang nih, atau ada investor mau nawarin modal, cuman cicilan bulannya jadi sekian. Kalau dari pemasukan sama pengeluaran cash flow-nya masih bagus nggak ya, masih bisa nggak sih bayarnya dan lain-lain. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Memproyeksi pemasukan dan pengeluaran, ujung-ujungnya untuk apa? Untuk bisnis growth. Nah, ini yang tadi terakhir ada memahami resiko keuangan. Kita memahami resiko keuangan setelah kita melakukan review pengeluaran bulanan, kemudian kita sudah bikin laporannya ya. Tadi laporan keuangan ada apa aja? Ada laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan juga laporan perubahan ekuitas. Kita sudah bisa membuat rasio-rasio keuangan. Nah, ini untuk bisnis yang nantinya sudah lebih tinggi lagi ya, kita bisa punya rasio profitabilitas. Nah, sebagai pebisnis yang memang punya istilahnya yang memang kita niatnya untuk terus tumbuh ya, kita harus paham nih. Minimal kita paham tadi 4 laporan keuangan yang awal saya sampaikan, kemudian 4 rasio keuangan. Rasio profitabilitas itu bicara soal return on asset, ROA, ROE, ROI gitu ya. Nah, itu return on investment-nya berapa, modal kita berapa, hasilnya berapa. Nah, itu juga harus paham supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat keputusan yang lebih strategis lagi. Kemudian yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini misalnya untuk pembelian atau pembayaran nih selama bulanan, dana saya cash-nya masih ada atau enggak ya. Nah, itu juga nanti bisa digunakan juga. Solvabilitas itu untuk menghitung pinjaman. Jadi misalnya punya cicilan, kemudian cicilannya harus dibayarkan bulan depan, ready nggak nih uang saya? Jangan sampai nggak ready, gitu kan? Kemudian terakhir activity. Ya, Ibu, Detail, mohon ya. maaf, 2 menit lagi Ya. ya. Oke. Siap. Kasihkan ngomong nih. Oke, saya lanjut aja. Nah, tadi pengelolaan keuangan bisnis, yang kedua pengelolaan keuangan pribadi. Ada 4 hal yang sudah saya bahas di awal, terkait manajemen arus kas, kemudian skala prioritas, hukum waris, sama produk-produk keuangan syariah. Terkait dengan manajemen arus kas, ada 2 alternatif yang bisa kita gunakan yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Yang pertama pastinya bayar hutang. Ini nggak didebat ya, kalau kita semua punya hutang, Bapak Ibu ada hutang, optimal. Yang pertama, begitu kita terima gaji tadi ya, dari bisnis kita dapat untung, kita bayar gaji untuk diri kita sendiri, optimalkan dulu bayar hutang. Dari 100% gaji ataupun 100% penghasilan yang kita miliki, berapa sih maksimum hutang yang maksimum kita cicilan ya, yang harus kita miliki, bukan harus sih, yang maksimalnya gitu ya, itu 30%. Jadi kalau misalnya penghasilan 5 juta, maka hutang atau cicilan hutang bulanannya maksimal sekali 1,5 juta. Gitu. Yang kedua, pilihannya boleh zakat dulu dari sisanya 2,5%, atau kita mau keluarkan dulu untuk biaya rutin bulanan seperti belanja bulanan, listrik, air, dan lain-lain, itu kurang lebih 20 sampai dengan 40%. Kemudian yang ketiga nih, investasi. Tadi kalau misalnya kita punya rencana naik haji, menyiapkan dana darurat, kemudian apalagi pendidikan anak, ada 10-30% yang kita spare untuk simpanan tersebut. Kemudian untuk yang alternatif 1 baru ada
masuk ke rutin ya, kemudian alternatif kedua kita masuk ke zakat. Nanti boleh pilih nih, ini alternatifnya boleh pilih, mau pakai pilihan 1 atau pilihan 2 tergantung keyakinan masing-masing. Nanti saya nggak akan bahas detail, boleh pilih yang mana. Baru terakhir lifestyle atau gaya hidup. Boleh nggak sih Mbak beli make up harga sekian gitu ya? Boleh, sebetulnya boleh, asal ada dananya, asal ada uangnya, dan maksimal untuk lifestyle itu 20%. Ya, terakhir di lifestyle atau gaya hidup, ngopi-ngopi boleh asal ada duitnya, tapi sudah dibudgetkan maksimal di angka 20%. Ini kurang lebih padanannya seperti ini. Oke, kemudian skala prioritas tadi ya, yang fardu dulu, apa dulu, kemudian baru yang sunnah, kemudian yang mubah. Perencanaan keuangan, nah ini dari buku aja, saya share, nanti Bapak Ibu bisa baca. Materinya sudah saya share ke Mbak Nur sama Bu Rani, nanti mungkin bisa di-share ke Hanani juga ya dari komunitasnya, silahkan. Hukum waris, dia skip aja. Nah, kemudian produk-produk keuangan syariah, ada bank syariah, investasi, ada reksadana syariah, sukuk, saham syariah, semua sudah ada sekarang, tinggal pilih. Kemudian ada asuransi, juga sudah ada yang syariah ya, baik itu jiwa ataupun asuransi kesehatan, asuransi umum sekarang sudah ada. Di kita pun juga di Bank Muamalat, insya Allah juga sediakan. Kemudian untuk pembiayaan juga kita ada beberapa pembiayaan syariah ya, nanti bisa dibicarakan dengan tim di Bank Muamalat Kupang. Produk keuangan syariah yang paling utama tadi ya tabungan. Nah, nanti kalau bicara soal akad, mungkin karena waktunya tinggal sedikit aja, kita ada 2 akad, wadiah titipan ataupun mudharobah yang sifatnya bagi hasil, silakan nanti disesuaikan. Oke, ini ada yang lain-lain tadi ya. Nah, ini untuk produk-produknya mungkin saya nggak detail di sini. Nanti di tim Muamalat Kupang ada BM-nya, ada Bu Rani, branch manajernya, kemudian RM-nya, ada Mbak Nur, bisa share juga ke Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa produk untuk tabungan dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin salah satu hal yang ingin saya share, kita punya mobile banking ya. Mobile banking kita itu sudah banyak sekali bisa untuk top up beberapa transaksi, pembayaran QR. Jadi kalau ada merchant yang sudah punya QR, bisa melalui Bank Muamalat juga untuk pembayarannya menggunakan mobile banking atau Muamalat DIN ya, Digital Islamic Network-nya kita. Kemudian juga untuk transfer, kalau Bapak Ibu mau untuk transaksi, silakan. Dan juga ada favorite-nya di situ nanti untuk pembayaran yang memang sudah favorite. Mungkin itu saja. Nah, ini tadi kalau saya pribadi simpan dana darurat di deposito online gitu ya. Deposito online karena nggak kelihatan. Kalau tabungan itu kan kelihatan, tapi kalau di deposito nggak kelihatan. Ini juga bisa lewat Muamalat DIN, minimal 2.500.000 saja sudah bisa buka deposito secara online. Itu saja dari saya, Bu Inaya, Bu Ida, dan Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau saya nggak bisa jawab, saya skip dulu. Nanti saya siap carikan jawabannya, kalau bisa langsung saya share di sini. Saya kembalikan ke Bu Ina ya. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khair Ibu Weni yang sudah menyampaikan materi ya tentang banyak sekali tadi ya tentang muamalah gitu, tentang muamalah, lalu tentang lebih khusus tentang pencatatan keuangan gitu, tentang bagaimana sih mengelola keuangan untuk usaha begitu. Jadi salah satunya adalah tidak mencampur adukkan begitu ya dengan uang pribadi begitu. Dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan lebih rinci lagi. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan boleh ke kolom chat atau boleh langsung. Nah, ini Ibu Weni ada yang sudah ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Saya bacakan ya Bu ya. Oke, baik, yang pertama dari Ibu Fauziah Lamaya. Izin bertanya, 1, saya terkadang bingung untuk mau sedekah atau investasi karena di satu sisi saya juga punya hutang di tempat lain. Apakah bisa keduanya bisa berjalan? Apakah hutang yang dilunasi dulu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkadang teori sudah tahu, tapi aplikasinya kadang susah untuk pembagian persentase keuangan. Supaya lebih konsisten, apakah ada trik ya Bu? Terima kasih. Itu mungkin Ibu Weni bisa dijawab terlebih dahulu, untuk pertanyaan selanjutnya bisa menyusul. Baik, silahkan Ibu Weni.
Terima kasih Mbak Inaya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, mau dibayar yang mana dulu gitu ya, Bu siapa tadi? Sebentar, saya buka lagi. Bu Fauziah Lamaya. Saya terkadang bingung untuk mau sedekah atau investasi. Karena di satu sisi saya juga punya hutang. Nah, yang pertama tadi Bu, mau pakai alternatif 1 ataupun 2, bayar hutangnya dulu. Yang kewajiban kita dulu nih, dibayar hutangnya dulu maksimal. Jadi misalnya gini, penghasilan 5 juta. Maksimal kita punya cicilan hutang itu kurang lebih di 1,5 juta. Nah, itu nanti dipastikan saja kembali hutangnya kemana, apakah di bank ataupun ke saudara dan lain-lain gitu ya. Itu kita lunasin dulu. Kita boleh punya hutang, tapi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk berhutang, pastikan kalau bisa hutangnya untuk yang hutang yang jangan yang konsumtif ya, hutangnya produktif. Misalnya nih hutang produktif itu beli motor untuk Gojek gitu ya, atau untuk Grab. Nah, itu hutangnya produktif. Nah, nanti dari situ kita bisa, oh kita hutang cicilan sekian. Nah, supaya saya bisa keluarkan atau bayarkan cicilan hutang, saya harus dapat pendapatan atau pemasukan per bulannya sekian. Jadi, usahakan jangan berhutang untuk hal-hal yang konsumtif, kayak misalnya beli tas branded atau mungkin jam tangan branded, itu kan konsumtif ya. Kalau itu nunggu nabung aja deh. Punya uang nanti masuk ke komponen lifestyle. Kita punya budget lifestyle nih 20%. Kalau memang untuk yang konsumtif lari ke sana. Tapi untuk hutang, kalau memang berhutang sekali butuh, usahakan untuk hutang-hutang yang sifatnya hutang produktif gitu ya. Kita mengeluarkan minjam atau berhutang tapi menghasilkan. Kurang lebih produktifnya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya sedekah atau investasi. Ini kembali ke Bapak Ibu masing-masing ya, ada alternatif 1 dan alternatif 2. Boleh mau sedekah dulu, ada pilihan 1, ada beberapa ustadz yang sebelum dipakai yang lain, saya zakatkan dulu nih supaya nggak kurang gitu ya. Silahkan bisa pilih 2,5% yang per bulannya misalnya ada penghasilan. Atau kalau mau digunakan dulu untuk keperluan pribadi, nih ada beberapa ustadz juga yang gunakan dulu untuk keperluan pribadimu berapa, baru nanti diinvestasi sisanya masuk ke zakat. Ini juga ada pilihan alternatif yang kedua bisa seperti ini. Ya, untuk sedekah atau investasi. Kemudian tadi terkadang teori sudah tahu, tapi aplikasinya kadang susah untuk pembagian presentasi keuangan supaya lebih konsisten, supaya lebih sama. Ini juga PR kita bersama. Saya pribadi juga masih kadang kegebelet gitu ya. Wah, ini ada tas bagus nih, ada barang bagus gitu ya. Tapi belum masuk budget. Nah, itu kalau kita sudah bikin perencanaan nih Bu Fauziah, biasanya jadi lebih lebih punya, oh iya ya, belum ada budget nih bulan ini untuk beli make up baru gitu ya, kayaknya budgetnya cukupnya untuk yang lain dulu. Nah, itu kita bisa pikir agak panjang dulu. Biasanya kalau saya bikin tarik nafas dulu, tidur dulu, dipikirin dulu masuk budget apa enggak ya. Kalau ternyata belum, ya udah bulan depan. Kalau ternyata barangnya lagi udah nggak diskon lagi, ya udah ini. Kadang kan ibu-ibu gitu ya, wah ini bulannya lagi diskon, bulan depan udah nggak diskon gitu kan, tapi ternyata belum masuk. Itu kadang berhasil, kadang enggak, tapi itu tadi tipsnya kalau kita sudah punya plan budget seperti ini, presentasi seperti ini, insya Allah kalau setiap hari, dan kita lakukan financial check up gitu ya, financial check up itu tadi kalau misalnya negatif nih pendapatan yang kita punya ternyata udah habis semua, atau utang kita rasionya udah di atas 30%, nah itu artinya udah harus hati-hati. Hati-hati dalam artian, wah ini hutangnya harus diselesaikan dulu sebelum ngomongin yang lain-lain nih. Gitu. Nah, ini sebelum ngomong, jadi ada disclaimer-nya dalam perencanaan keuangan ini. 1, kita punya penghasilan. Kemudian yang kedua, nah komponen yang paling utama yang hutang ini di bawah 30% untuk cicilannya. Itu supaya kita bisa hidup dengan, artinya dengan keuangan yang ada itu relatif lebih tenang gitu ya, nggak dikejar-kejar dengan cicilan hutang dan lain-lain. Tuh, seperti itu. Oke, gitu Bu Inayah, ini langsung saya baca aja ya. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Rafli. Wah, Mas Rafli apa kabar? Mas Rafli, saya termasuk orang yang mencampur dana bisnis dan pribadi setiap gaji, maka gaji tersebut dibuat menjadi modal bisnis. Oke, dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, gimana tipsnya supaya walaupun sistemnya kecampur seperti itu, tapi kita bisa tetap punya pencatatan keuangan bisnis.
Tadi tipsnya di awal ya, yang pasti harus dipisah dulu nih. Yang pertama kali bisa kita lakukan adalah punya rekening yang berbeda dulu, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, rekening kan ada biaya administrasinya Mbak per bulan, rugi dong. Ada, sekarang banyak bank yang udah menyiapkan jenis tabungan yang nggak ada biaya administrasinya. Nih sekalian promosi ya, di kita juga ada nih, di Bank Muamalat juga ada tabungan yang nggak ada biaya promosinya. Itu pastikan punya 2 jenis rekening dulu. Jadi begitu Mas Rafli ini kan kalau nggak salah masih kerja ya, gajian nih, tapi gajinya sebagian dipakai untuk bisnis. Nah, begitu dapat gaji nih di rekening gaji, pindah ke rekening bisnisnya. Dari 100% gaji, misalnya gajinya 5 juta gitu ya, saya mau pakai buat bisnis 50%, 2,5 juta. 2,5 juta saya pindahin ke rekening bisnis. Nah, ini putar di sini. Pakai yang 2,5 juta untuk bisnis, 2,5 jutanya untuk transaksi. Jadi dipisahin dulu rekeningnya, itu tips paling gampangnya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah memisahkan jenis rekeningnya, kalau benar-benar nggak sempat bikin pencatatan, minimal pencatatan yang bisnisnya ada. Sesederhana bikin uang masuk sama uang keluar. Itu aja. Jadi kita bisa evaluasi nih bulan ini, dengan 2,5 juta saya pakai untuk bisnis, saya udah keluar 2 juta nih, tapi pemasukan 500.000. Kapan ya saya break even point nih? Bulan depan saya harus keluarin berapa lagi? Saya sampai break even point-nya berapa lagi? Nah, kalau itu dicampur, nanti bisa jadi tiba-tiba ada kebutuhan nih yang untuk pribadi yang urgent, pakailah si omsetnya bisnis yang tadinya harusnya buat beli barang. Nah, nanti sama-sama kolaps nih dua-duanya bisnisnya. Jadi nggak bisa maju lagi karena uang modalnya udah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Kemudian pribadinya tadi juga mungkin sekarang sudah, tapi besok-besoknya nggak kepegang lagi. Jadi mau nggak mau, Mas Raffi tetap harus bikin perubahan atau bikin perbedaan gitu ya antara bisnis dan juga pribadi. Ini tadi tipsnya disampaikan juga oleh Pak Wildi gitu ya, buat pembukuan yang terpisah, buat rekening yang berbeda, transaksinya juga berbeda. Sekarang sudah banyak sekali perbankan yang bisa mengakomodir hal ini gitu ya. Kemudian susun anggaran itu yang untuk pribadi tadi ada cash flow-nya, ada arus kas-nya yang sudah saya sebelumnya. Yang bisnis juga siapkan anggaran tadi berdasarkan uang masuk uang keluar, bulan ini kita mau planning apa. Kemudian ini nanti kalau udah ini bikin laporan kecil-kecilan aja. Bulan kemarin bisnis saya gimana, pribadi saya gimana, ya. Yang keempat tentunya ini PR kita semua ya, disiplin. Disiplin ini biasanya bisa bertahan ketika kita udah tahu nih kenapa ya saya harus begini. Supaya bisnis saya bisa jalan, supaya uang saya atau pencatatan pengelolaan keuangan saya bisa lebih baik. Supaya nanti kalau misalnya ada keadaan tertentu, saya sakit dan lain-lain, saya sudah siap dengan keuangannya, saya punya dana darurat dan lain-lain. Jadi untuk disiplin tadi tipsnya juga, kenapa saya udah tahu tapi tetap masih belum bisa. Pikirin, cari lagi, kenapa sih saya harus kayak gini? Bisa jadi faktornya adalah karena saya punya anak yang masih harus saya biayai pendidikannya, atau mungkin orang tua, atau mungkin siapapun, cari why-nya gitu ya. Kalau dari teorinya Pak Mr. Simon Sinek, find your why gitu ya, start with your why supaya kita setiap hari bisa disiplin. Tipsnya lagi, bikin tulisan-tulisan kecil deh untuk ngingetin setiap bangun tidur di pinggir kaca. Biasanya saya tulis nih, hari ini misalnya apa, baca motivasi. Ya, intinya ada daily rutin yang bisa kita baca untuk kita tetap jaga disiplinnya kita. Ya, jadi balik lagi Mas Raffi, jangan dicampur aduk gaji diri kita sendiri kalau memang dari pebisnis. Kalau tadi dari Mas Raffi kan dia dapat gaji kemudian dipakai untuk bisnis, di kebalikannya ya, itu juga jangan campur aduk. Terakhir nih tipsnya dari Pak Willy ini bisa di capture, orang yang sukses adalah orang yang bisa menunda kesenangan untuk sebuah pesta. Mungkin itu. Oke, aduh. Aku. Mbak Inaya, suaranya kedengeran? Mbak Weni, suaranya nggak kedengeran, Mbak? Oh ya, sorry. Ya. Mbak, kebetulan udah azan maghrib di Kupang nih, Mbak. Ya. Nah, silakan Mbak Inaya, kita tutup acaranya aja. Mbak Inayahnya kayaknya nggak kelihatan nih di partisipan, udah hilang nih sinyalnya kayaknya nih.
Mungkin langsung dari Bu Rani atau dari sambil nunggu, ini dari ada satu pertanyaan aja ya nih ya terakhir ya dari Pak Agam. Kalau gajinya sudah minus untuk pemulihan kayangan bagaimana? Kita pikir usaha hanya untuk memperpanjang hidup. Pelan-pelan Pak. Oh keuangan, pemulihan keuangan. Pelan-pelan. Tadi arus kasnya seperti itu. Poin 1 dulu. Fokus lunasin utang dulu. Jadi cari berbagai macam, jadi disclaimer-nya tadi ya untuk pengelolaan keuangan adalah kita punya penghasilan. Nah, penghasilan yang ada satu fokus dulu untuk melunasi hutang, baru kita mikir yang lain-lain. Mungkin itu sih tambahannya. Ini saya karena waktu sudah maghrib, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu, materi sudah saya share ya, nanti minta tolong di-share oleh Bu Rani ke tim di Hanania Faizal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kalau memang berkenan kita bisa lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Boleh mau materi lebih dalam apa? Kita punya Muamalat Institute juga nih di Bank Muamalat yang insya Allah sudah banyak associate trainer yang juga nanti bisa bantu nih kebutuhannya Bapak Ibu terkait informasi baik itu pengelolaan keuangan syariah, baik untuk pribadi maupun juga untuk bisnis. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Weni. Terima kasih Mbak Weni. Terima kasih banyak. Ibu Weni atas ilmunya. Alhamdulillah sudah banyak sekali pencerahannya. Intinya adalah satu, action dan istiqomah itu intinya. Dari semuanya kita setelah apa yang sudah kita ketahui kita aplikasikan dan kita belajar untuk istiqomah. Ya Bu ya, jazakillah khair atas semuanya. Baik, karena sudah maghrib, kita cukupkan Ibu ya, Ayah Bunda sampai di sini. Oke, kita langsung ke penutup, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fajar Inayah Hayati, mohon maaf atas semua salah dan hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rani. Sama-sama semua. Terima kasih Ibu Terima kasih Nur, banyak. Ibu Ira, Terima kasih Mbak Ida, Kak Titin, Kak Inaya, semuanya. Semuanya, makasih banyak. Mbak Weni. Oke, saya izin live ya, saya izin live. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Terima kasih. Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.